hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah saya mau mendengar dan melakukan nasihat baik. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Las Rohaku Lau Mamuji. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersuka cita, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, memberikan hari yang baru, memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami anak-anak sekolah minggu untuk datang beribadah kepadamu. Biarlah pujian kami, biarlah doa kami terlebih, firman Tuhan yang akan menguatkan kami, itu menjadi kehidupan kami. Dan ajar kami, anak-anak sekolah minggu untuk selalu taat, untuk selalu setia mengikut dan mempercayai Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, lagu kita adalah Beta Hita Marsikola Minggu. Musik. Beta maale dongan na marsikola minggu. Tu bagas joro di tu hatta Jesusi. Asa ta guruhon hatta itu hatta Yesus. Labain malas ni rohani tu hatai. Tapagiar madongan soara tabe. Lau mabuji de dapat di ende tahun. Oh haleluya, puji ma Jehovah. Marsikola minggu na burju. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah kedua. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masih memuji Tuhan, kita masih memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sonang di Lambung Yesus. Musik. Sonang di lambung Yesus, sonang na rotus ri, unang behoma bihan, lawan na potoni.
Semua adik-adik boleh lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Februari, yaitu dari Mazmur 46 ayat 2. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Jatuh Cinta Padanya. Musik. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita masih memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sekolah Minggu HKBP. Musik. Sekolah Minggu HKBP 12 di Rohadoi Aidi arahon Tuhan tai Rohana Bedmeto. Sekolah Minggu ingat baik Odo panggati nina posoi Atong arahon madongani Tu Yesus Tuhan baik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada minggu ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Filemon pasal 1 dimulai dari ayat 8 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu
apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kalian pernah mendapat nasihat? Siapa yang sering memberikan nasihat kepada adik-adik? Mama? Papa? Opung? Kakak? Abang? Atau ibu guru? Oh, ada juga yang memberikan nasihat kakak sekolah minggu. Bagus. Siapa yang senang jika mendapat nasihat? Oh, ternyata semuanya senang jika dinasihati. Luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, minggu ini Alkitab kita akan bercerita tentang Paulus yang memberikan nasihat kepada Filemon tentang Onesimus. Mengapa Paulus memberikan nasihat kepada Filemon? Siapa itu Filemon? Filemon adalah orang Kristiani yang kaya dan berpengaruh di kota Kolose. Ia mengenal Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus. Dan di rumahnya selalu ada perkumpulan jemaat, dan ia mempunyai budak bernama Onesimus. Suatu ketika budaknya yang bernama Onesimus ini melarikan diri dari rumahnya dengan mencuri harta Filemon. Karenanya Onesimus ditangkap dan dipenjara. Dan ketika dipenjara, Onesimus bertemu dengan Paulus yang juga saat itu dipenjara dikarenakan memberitakan Injil. Selama di penjara,
Paulus memberikan pengajaran-pengajaran baik kepada Onesimus. Karenanya Onesimus percaya kepada Kristus dan hidupnya berubah berkat pelayanan Rasul Paulus. Dengan perubahan yang diperlihatkan Onesimus, akhirnya Paulus menganggapnya sebagai anak. Dan selama di penjara, Onesimus pun membantu serta melayani Paulus. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, melihat perubahan baik yang diperlihatkan Onesimus, Paulus pun mengirim surat kepada Filemon agar ia berkenan menerima Onesimus kembali, menerimanya sebagai saudara, bukan sebagai budak. Paulus menjadikan dirinya penjamin atas perubahan hidup Onesimus. Bahkan soal perhitungan kerugian finansial yang dilakukan Onesimus, Paulus bersedia menggantikannya jika Filemon menginginkannya kembali. Dan Filemon mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus. Ia mendengar dan mau melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Paulus. Akhirnya ia mengampuni serta menerima Onesimus. Statusnya yang tadinya sebagai budak dilepaskan dan ia dimerdekakan. Kebesaran hati Filemon mengubah hidup Onesimus. Adik-adik yang terkasih, setiap nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita bertujuan untuk kebaikan-kebaikan kita. Dan bagi setiap orang yang mau mendengar dan menerima nasihat, terlebih dari orang tua, pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena nasihat yang kita dengar dan terima dapat membantu kita untuk menghindari kesalahan. Nasihat yang kita terima itu dapat membantu kita untuk menjadi lebih bijak dan dapat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, adik-adik yang terkasih, jika mama, papa, opung, kakak, bapak ibu guru memberikan nasihat kepada adik-adik, adik-adik harus mau mendengar dan melakukannya. Jangan didengar di telinga kanan, dikeluarkan di telinga kiri. Setiap nasihat harus didengar dan dilakukan. Karena nasihat itu adalah baik dan sangat berguna. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan Engkau mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang mau mendengarkan setiap nasihat-nasihat yang diberikan kepada kami dan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan setiap nasihat-nasihat yang diberikan kepada kami agar kami boleh bertumbuh dengan baik dan kami boleh menjadi anak-anak kesukaan buat orang tua kami, terlebih itu buat Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan selalu memelihara kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami di setiap pertumbuhan kami. Dan berkati kami di pendidikan kami. Agar kami boleh melakukan setiap
apa yang diberikan kepada kami oleh orang tua kami dengan baik, dan kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, terlebih itu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hot di Patikmi. Musik. Rupiah menjaga rohakon, rupiah menjaga dirikon. Nang totong awon mangi huton ho, nang totong awon hot di patikmi. Homa o Tuhan menjagai awon, homa o Tuhan mandongani ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.